Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan rezeki yang berlimpah ruah, melunasi semua hutang-hutang kita. Sebelum Al-Fakir melanjutkan video ini, maka dimohon untuk menuliskan sholawat di kolom komentar. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah, ada ciri-ciri rumah sedang diganggu jin dan ada tanda yang jelas atau yang paling jelas. Dalam berbagai kepercayaan agama, keberadaan makhluk gaib di antara manusia diakui sebagai realitas yang misterius dan seringkali tidak terlihat oleh mata manusia. Salah satu entitas gaib yang sering dibahas dalam berbagai tradisi keagamaan adalah jin. Jin diyakini memiliki kehidupan sejajar dengan manusia, bahkan memiliki tempat tinggal di antara mereka, meskipun mereka berada di sekitar kita. Alam mereka yang berbeda menjadikan manusia normal tidak dapat melihat keberadaan mereka. Seperti manusia, jin juga dipercaya menghuni rumah-rumah di sekitar kita. Konsep rumah jin ini menjadi menarik karena meskipun berada di alam yang sama, manusia normal tidak bisa secara langsung berinteraksi atau melihat kehadiran jin di dalam rumah tersebut. Inilah salah satu elemen yang menambah misteri seputar keberadaan jin dalam berbagai kepercayaan. Dalam konteks kepercayaan agama Islam, ada pandangan khusus tentang jin yang mengganggu. Jin yang dianggap sebagai penentang dan menciptakan gangguan disebut sebagai jin kafir. Jin kafir diyakini memiliki tujuan jahat, yaitu menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Keberadaan mereka dalam rumah dapat memberikan pengaruh negatif. Dalam Islam, memberikan perhatian khusus terhadap deteksi gangguan jin di tempat tinggal manusia. Yang pertama, merasa sakit namun penyebabnya tidak jelas. Meskipun rumah dijaga kebersihannya dan pola makan keluarga seimbang, muncul pertanyaan, mengapa penghuni rumah masih sering mengalami penyakit meski sudah berkonsultasi dengan dokter tanpa hasil medis yang jelas. Syekh Abdul Aziz As-Sadhan menyoroti kemungkinan adanya gangguan jin di rumah sebagai penyebabnya. Tanda-tanda ain atau mata jahat mencakup gejala seperti sakit kepala berpindah-pindah, kulit pucat, keringat berlebihan, kelemahan nafsu makan, mati rasa, dan perubahan suhu tubuh. Lebih lanjut, gejala-gejala ini bisa melibatkan ketidaknyamanan di dada, keringat berlebihan di malam hari, perilaku emosional yang berlebihan, serta masalah tidur tanpa alasan medis yang jelas. Gejala-gejala ini dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti isolasi diri, ketakutan yang tidak rasional, dan kecenderungan untuk tidur berlebihan. Penting untuk diingat bahwa intensitas dan jenis tanda-tanda dapat bervariasi, tergantung pada seberapa kuat atau seberapa banyak ain yang mengganggu. Menyadari tanda-tanda ini adalah langkah awal untuk mengatasi masalah kesehatan yang misterius ini. Ar-Ruqyah Syar'iyyah, praktik spiritual dalam Islam, dapat menjadi solusi untuk membersihkan rumah dari gangguan jin dan menjaga kesejahteraan fisik dan spiritual keluarga. Yang kedua adalah menyebabkan pertengkaran dengan keluarga di rumah. Dalam kehidupan rumah tangga, konflik di antara pasangan atau anggota keluarga merupakan hal yang biasa.
namun menjadi perhatian serius jika pertengkaran tersebut berlangsung terus-menerus. Bahkan untuk hal-hal sepele, gangguan jin di rumah dapat menjadi penyebab utama dari pertengkaran yang tak kunjung reda. Ustadz Muhammad Faizar memberikan pencerahan dengan menjelaskan salah satu tanda yang dapat menandakan adanya gangguan jin di dalam rumah tangga, yaitu ketidakharmonisan yang berkelanjutan. Pasangan yang diganggu jin seringkali terlibat dalam konflik berkepanjangan, dan keluhan mengenai wajah pasangan yang terlihat buruk atau terasa tua seringkali menjadi gejala khas dari pengaruh jin tersebut. Ustadz Muhammad Faizar menyoroti bahwa gejala tersebut dapat terjadi khususnya pada individu yang diganggu jin ketika mereka menikah. Keberadaan jin pengganggu dapat merusak ketenangan dan keharmonisan dalam hubungan pernikahan. Cekcok yang terus-menerus menjadi ciri khas, dan perasaan negatif terhadap pasangan menciptakan lingkungan rumah tangga yang tidak sehat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa masalah rumah tangga mungkin bukan hanya karena faktor manusiawi, tetapi juga melibatkan unsur spiritual yang memerlukan penanganan khusus. Dengan memahami tanda-tanda ini, individu dapat lebih waspada terhadap potensi gangguan jin di rumah. Konsultasi dengan ahli spiritual dan penerapan praktik-praktik keagamaan seperti ruqyah syar'iyyah dapat membantu membersihkan rumah dari energi negatif dan memulihkan keharmonisan di dalam hubungan pernikahan. Yang ketiga, mengganggu tidur lewat mimpi buruk. Meskipun sering dianggap sebagai produk dari aktivitas otak selama tidur, mimpi buruk dapat menjadi tanda adanya gangguan yang lebih dalam. Penting untuk merefleksikan kondisi emosional dan mental saat mengalami mimpi buruk. Jika seseorang merasa tidak memiliki masalah atau suasana hati yang baik-baik saja, tetapi masih mengalami mimpi buruk secara terus-menerus, ada kemungkinan bahwa fenomena ini disebabkan oleh gangguan jin. Dalam konteks kepercayaan spiritual, mimpi buruk dapat menjadi saluran komunikasi atau manifestasi dari keberadaan jin yang mengganggu. Jin dapat memanfaatkan mimpi sebagai sarana untuk menciptakan ketidaknyamanan atau rasa takut pada individu. Oleh karena itu, penting untuk mengenali perasaan dan kondisi diri sendiri saat mengalami mimpi buruk, sebab hal ini dapat menjadi petunjuk terhadap adanya gangguan makhluk gaib. Memahami potensi keterlibatan jin dalam mimpi buruk dapat membantu individu mengambil langkah-langkah untuk membersihkan diri dari energi negatif. Praktik-praktik keagamaan seperti membaca ayat-ayat suci dan konsultasi dengan ahli spiritual dapat menjadi solusi untuk menangani gangguan jin yang mungkin terjadi. Yang kelima, seperti ada yang mengawasi pergerakan kita. Yang keempat, seperti ada yang mengawasi pergerakan kita. Meskipun tidak dapat melihat secara langsung, manusia memiliki insting dan sensitivitas terhadap energi gaib yang mungkin ada di sekitarnya. Kehadiran jin jahat dalam rumah dapat menciptakan atmosfer yang menakutkan dan memicu rasa tidak aman pada penghuninya. Meski tanpa bukti visual, keberadaan makhluk gaib tersebut dapat dirasakan melalui perasaan takut dan kesan bahwa seseorang sedang diawasi secara konstan. Efek psikologis dari adanya jin jahat di rumah dapat menciptakan kecemasan yang terus-menerus dan perasaan terganggu. Anggota keluarga termasuk Anda sendiri mungkin merasa terhantui oleh kehadiran makhluk tersebut. Bahkan tanpa bukti fisik yang jelas, rasa takut dan perasaan diawasi dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional, menciptakan ketegangan dan kekhawatiran dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk memahami bahwa sensitivitas terhadap keberadaan jin
tidak hanya berdasarkan indera penglihatan, tetapi juga dapat dipersiapkan melalui intuisi dan perasaan batin. Jika anggota keluarga merasakan adanya gangguan gaib, langkah-langkah preventif atau solusi spiritual dapat diambil untuk membersihkan rumah dari energi negatif dan mengembalikan keseimbangan ke dalam lingkungan rumah. Yang kelima, bau tak sedap yang tak bersumber. Bau tak sedap dalam rumah seringkali dihubungkan dengan adanya kotoran tersembunyi atau keberadaan sumber bau yang tidak teridentifikasi, seperti sampah atau bangkai binatang. Namun jika setelah melakukan pemeriksaan teliti dan membersihkan rumah, tetapi bau tak sedap masih tetap muncul, kemungkinan hal ini dapat disebabkan oleh gangguan jin. Sebagai makhluk gaib dapat menciptakan kehadiran mereka melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menciptakan bau yang tidak menyenangkan. Meskipun tidak dapat dilihat secara fisik, bau tak sedap yang terus-menerus muncul dapat menjadi pertanda adanya energi negatif atau gangguan gaib di dalam rumah. Dalam kepercayaan spiritual, bau yang tidak sedap sulit diidentifikasi oleh manusia, dapat dianggap sebagai manifestasi dari keberadaan jin jahat. Jin ini dapat meresahkan penghuni rumah dengan menciptakan suasana yang tidak nyaman dan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis dan emosional mereka. Penting untuk mendekati masalah ini dengan pemahaman bahwa solusi mungkin melibatkan praktik-praktik spiritual atau doa membersihkan rumah dari keberadaan jin yang mengganggu dan mengembalikan keharmonisan. Jika bau tak sedap tersebut tidak dapat dijelaskan secara logis dan terus berlanjut, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan ahli spiritual atau ulama yang dapat memberikan panduan dan bimbingan untuk mengatasi gangguan gaib. Langkah-langkah ini dapat membantu menghilangkan bau tak sedap dan menciptakan lingkungan yang positif dan aman di dalam rumah. Kemudian yang keenam, gangguan suara aneh. Suara-suara aneh yang sulit dijelaskan seringkali menjadi tanda-tanda keberadaan jin pengganggu dalam sebuah rumah. Jika kamu mendengar suara-suara yang tidak memiliki sumber yang jelas, seperti tangisan, tertawa, langkah kaki, atau bahkan suara orang bicara, sebaiknya kamu curiga dan mempertimbangkan kemungkinan adanya kehadiran jin. Suara-suara ini dapat muncul tanpa penjelasan fisik yang nyata dan dapat menjadi indikator gangguan spiritual yang memerlukan perhatian khusus. Dalam kepercayaan banyak agama, suara-suara aneh yang sulit dijelaskan sering dihubungkan dengan kehadiran makhluk gaib, terutama jin yang dianggap memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan manusia melalui berbagai cara, termasuk suara. Apabila suara-suara tersebut terus-menerus terdengar dan tidak dapat dijelaskan secara konvensional, penting untuk mengambil langkah-langkah preventif dan konsultasi dengan ahli spiritual atau tokoh agama untuk membantu mengatasi potensi gangguan jin. Mendengarkan suara-suara yang tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat dapat menciptakan rasa ketidaknyamanan dan kekhawatiran di antara penghuni rumah. Mengatasi hal ini merupakan pendekatan yang bijaksana dan spiritual untuk membersihkan rumah dari energi negatif dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman akan kebenaran jin dan tanda-tandanya dapat menjadi langkah awal untuk menghadapi gangguan gaib yang mungkin terjadi di sekitar kita. Ihwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari gangguan-gangguan yang gaib. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan anugerah kepada keluarga-keluarga kita, selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah.
Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.